semuanya, kali ini Prima lagi ada di East Java Batik House atau Rumah Batik Jawa Timur yang ada di Jalan Dukuh, Bulak Banteng, Surabaya. Nah teman-teman, Rumah Batik Jawa Timur ini sempat meraih rekor muri dari Museum Rekor Dunia Indonesia tahun 2008 loh. Nah hari ini juga kita bakal dapat kesempatan untuk wawancara dengan Bapak Usman selaku pemilik East Java Batik House. Nah yuk kita langsung simak wawancaranya setelah ini. Menurut Bapak, apakah batik ini masih banyak diminati gitu oleh khususnya kalangan muda? Oh iya, sekarang batik banyak berkembang ya. Dulu emang dipakai untuk kakek nenek atau seserahan untuk pernikahan adat ya. Tapi sekarang udah merambat ke anak muda, udah sangat banyak sekali model-modelnya juga. Yang ada batik minimalis, ada batik yang ngetren modelnya yang sudah dipakai artis. Dan ada batik-batik yang kasual biasa aja. Dan menurut aku sekarang batik yang target pasarnya anak muda juga udah potensial. Para pembatik teman-teman saya juga ada yang spesialis membatik hanya buat model-modelnya anak muda. Menurut Bapak, gimana sih cara kita sebagai anak-anak muda ini melestarikan batik sendiri khususnya di Indonesia ya? Pertamanya ya sesuai dengan misi Rumah Batik Jawa Timur, mengenalkan edukasi tentang batik kepada semua anak muda. Anak muda, sekolah, SD, SMP ya. Kalau dari SD, TK, SMP ya, mereka udah mengerti tentang batik, tahu cara proses membatik, mereka akan berkembang secara sendirinya. Lebih banyak mengenalkan dari sejak dini, itu penting bagi pembatik-pembatik agar budaya batik ini tetap terlestari. Dan alhamdulillah di Rumah Batik ini kita juga membuka kelas batik dari mulai TK, SD, kunjungan dari beberapa macam sekolah, tukar pelajar asing juga. Itu sering kita lakukan di sini untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak muda yang generasi penerus lah, bukan seumuran kalian, di bawah umur kalian udah kita kasih tentang mudahnya ngebatik dan proses ngebatik. Bahkan mereka sekarang banyak ada lomba-lomba yang anak-anak yang untuk kelas batik gitu. Nah itu tetap akan menambah kecintaan pada waktu mereka udah mulai tumbuh besar. Dan menurut Bapak, kira-kira apakah batik ini bisa menjadi fashion trend di Indonesia? Dulu sudah pernah menjadi fashion trend dan kita juga aktif di fashion trend di Surabaya juga. Itu ada kerjasama sama desainer ya mengangkat batik. Antara lain yang ada kita pajang di sini ya, yang di situ yang di Tujuh Plaza. Ya. Itu fashion trend yang lumayan megah ya. Dihadiri pejabat tinggi dan orang kaya tertentu yang suka ya. Dan desainer kelas atas. Dan batik sudah pernah. Dan di Jakarta itu fashion designer udah dari zaman dulu udah menyentuh batik, jadi menarik, bukan kayak orang tua banget gitu ya. Udah merambah ke fashion trend kalau menurut saya ya. Entah kapan lagi, biasanya dia bergelombang ya. Nanti akan naik lagi. Nanti akan turun lagi ya. Sekarang lagi turun ya. Nanti akan ada saatnya fashion trend batik lagi kalau menurutku. Tapi entah temanya apa anak muda, fashion trend anak muda nanti. Kita masih tetap konsisten di batik dan kita menunggu fashion trend tersebut. Ada pesan moral tersendiri di batik, yaitu kalau orang Indonesia pakai batik, dia menunjukkan bahwa aku cinta budaya bangsa Indonesia. Itu pesan yang kuat yang disampaikan kalau orang yang pakai batik. Jadi banyak orang ingin menunjukkan rasa itu dengan pakaiannya, dengan caranya dia berbicara. Antara lain kalau pakaiannya dengan batik. Pesan Bapak sendiri nih sebagai orang yang bergelut bertahun-tahun di dunia batik untuk para milenial dan generasi Z sendiri apa? Saya sangat kagum ya sama para milenial generasi muda. Ini membuat gebrakan yang di luar kebiasaan orang-orang dulu ya, membuat gebrakan orang dulu. Ayo tambah kenal dengan batik biar mereka lah yang mengembangkan gimana masuk ke kaum milenial. Nah teman-teman, kita udah belajar banyak tentang batik hari ini dengan Bapak Usman selaku pemilik dari East Java Batik House. Sebagai generasi Z, kita harus aktif melestarikan batik Indonesia.
Yuk, mulai sekarang kita ikut melestarikan batik Indonesia dengan tidak malu menggunakan batik. Dadah!